News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Lydia Octavia dan rekan saya Ahmad Dian yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual edisi 15 Agustus 2024. Pemirsa, pada tanggal 19 Agustus 1945 berkumandang melalui radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemilihan kekuasaan dari pihak Jepang ke pihak sekutu Indonesia. Namun, Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintah tersebut. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang di Gedung Butai, Jatingaleh. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung dengan jurnalis History News, Andriani Safira, yang akan melaporkan dari Jatingaleh. Selamat pagi, Andriani Safira. Bagaimana situasi di sana dan bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut? Baik, Alma, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi bersama dengan narasumber. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Boleh diperkenalkan namanya? Saya dengan Bapak Joko. Saya Fania. Yang pertama, boleh dijelaskan dahulu Pak Joko, seperti apa kronologi adanya berita pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada sekutu? Pada saat itu kita berhasil mengambil alih markas militer Jepang yang ada di Semarang, dan Jepang itu ingin mengambil kembali markasnya, dan sepertinya dia ingin mengambil senjata-senjata dan para pasukannya yang kita tawan di sana. Pada saat itu Jepang mengirim 1.000 pasukan untuk menyerbu Semarang, dan Semarang hanya terdiri 5.000 pasukan. Tetapi Semarang tidak memiliki perbekalan senjata yang cukup, hanya sekali peluru runcing. Dan Jepang itu full senjata. Dan Jepang itu membuat strategi sayap dan terdiri dari timur Semarang dan barat Semarang. Di barat itu ada 600 pasukan dan di timur ada 400 pasukan. Pada saat itu sisi barat sangat cepat menginvasi Semarang. Dia berhasil menculik wali kota Semarang pada saat itu, dan sisi timur berhasil membakar kampung batik. Dan Semarang untuk membalaskan hal itu, dia kan dengki dan benci juga terhadap Jepang. Dia membunuh semua tawanan yang ada di sel markas militer Jepang itu. 100 orang pemuda-pemuda Semarang membunuh 100 orang Jepang, dan 50 dikabarkan menghilang, tidak tahu kemana. Dan pada saat itu Jepang langsung dia itu menguasai pikiran-pikiran Semarang. Pada saat itu tetangga-tetangga, kota tetangga itu ingin membantu Semarang, tetapi tidak bisa karena Jepang sangat kuat ternyata pada saat itu. Sekedar info dari saya, hanya sampai situ saja setahu saya. Baik, terima kasih Bapak Krois. Selanjutnya, seperti apa yang telah diterangkan oleh Pak Joko tadi, bagaimana kelanjutan dari kejadian tersebut dan apakah ada dampak yang dirasakan dari kronologi tersebut? Baik, kronologinya yaitu pada tanggal 19 Oktober 1945, perang berakhir karena kedatangan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Kurukan tiba di Semarang. Mereka turun tangan untuk mengendalikan situasi dan mencoba mengambil alih kekuasaan Jepang. Jepang pada saat itu diserahkan kepada sekutu dan dipulangkan ke negara mereka. Jadi itulah kronologinya. Dan juga ada dampak, yaitu yang pertama makan korban jiwa sebanyak 850 orang Jepang dan 2.000 jiwa pemuda dan rakyat Indonesia. Yang kedua tentunya yaitu kerugian fisik dan infrastruktur. Sudah. Baik pemirsa, itu tadi adalah informasi dari Jatingaleh. Saya kembalikan ke Lydia dan Alma di studio. Terima kasih. Andriani Safira, terima kasih atas laporan Anda. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi,
kuat dengan label baru. Kebaikan berawal dari sini. Cobain favoritnya Korea. Miso Duff Selection Korean Cheese Builder. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam buldak. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Miso Duff Selection Korean Cheese Buldak. 불닭nya pedas. Kamu mau? 대박. Miso Duff Selection Korean Cheese Builder. So canteen almost donenya. Kembali di Story News Pagi Saudara, pertemuan Semarang tidak hanya berakhir di Jalan Peterangan, tetapi tetap berlanjut hingga di Candi Baru. Untuk membahas lebih lanjut sudah bersama dengan jurnalis News Olivia di sana. Baik Alma, saat ini saya sedang berada di kawasan Candi Baru bersama dengan narasumber. Selamat pagi Mas Andra. Bagaimana kronologi terjadinya gencatan senjata di kawasan Candi Baru ini? Ya, jadi pertemuan kan berlangsung selama 5 hari lamanya. Nah, itu pada hari ketiga itu pihak Jepang maupun Indonesia mengalami sebuah kerugian sangat besar. Dari banyak korban jiwa dari para rakyat, prajurit, kemudian dari para tawanan yang mengalami korban jiwa. Nah, jadi setelah itu pada tanggal 20 Oktober 1945 itu sekutu kan datang ke Indonesia dengan rencana untuk mengurus para tawanan Jepang maupun dari negara-negara lain dan melucuti senjata dari tentara Jepang. Nah, setelah itu pemerintah Indonesia pun sadar jika mereka itu harus melakukan sebuah aksi untuk mengakhiri konflik ini. Maka di dalam sebuah perundingan. Nah, di sini Indonesia itu diwakili oleh Kasman Sungadimejo dan oleh Raden Mas Sartono, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Nomura dan pihak mediasi yaitu pihak sekutu diwakilkan oleh Jenderal Battle. Nah, di sini kan perundingannya kan berlangsung secara alat dan intensif. Meskipun pertempuran itu berlangsung masih mesin perang di bagian-bagian kota yang lain. Namun akhirnya perundingan pun berlangsung dengan hasil yang baik. Akhirnya pihak Jepang maupun Indonesia pun setuju untuk melakukan sebuah perdamaian. Nah, jadi setelah rapatnya selesai, perundingannya selesai, maka pihak Jepang pun ditarik oleh sekutu dan dilucuti oleh senjata tadi. Nah, setelah itu pihak Indonesia pun mengalami sebuah keuntungan. Setelah perangnya selesai, Indonesia melakukan sebuah perbaikan dari infrastruktur maupun dari perkotaan dan melakukan sebuah pemeriksaan ataupun untuk membuat korban tadi lebih baik. Nah, setelah selesai, meskipun tadi selesai, itu masih ada banyak kerugian yang lain, misal dari kota-kota yang telah rusak maupun dari infrastruktur yang telah rusak tadi. Nah, jadi setelah itu Indonesia pun bertekad untuk reformasi kota Semarang tadi sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Nah, baik, terima kasih informasinya Mas Andra. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Candi Baru. Saya kembalikan lagi ke Lydia dan Alma di studio. Demikian yang dapat kami laporkan saat ini. Saya Lydia Octavia, saya Alma Tengah, dan seluruh kru yang bertugas untuk diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dengan Bapak Joko. Minum. Di kawasan kegiatan Peterongan. Urang.